Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan ilmu yang saya terima 4 hari di Jakarta. Banyak banget ilmu yang harus saya sampaikan ke teman-teman, tapi ini pada saat ini salah satunya adalah yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, sales kampret penetrasi, bisa juga disebut dengan SCP. Nah, di sini teman-teman, saya harap semua bisa mengkondisikan di areanya masing-masing terkait dengan hari ini. Beberapa poin yang harus teman-teman kuasai, tapi harus dikelompokkan dengan mengawali dengan strategi, kemudian harus bisa mengeksekusi atas strategi tersebut. Kemudian di sini juga ada MONEP, yaitu monitor dan evaluasi. Terkait dengan ini adalah blueprint kita, pondasi dasar bagaimana kita akan menjalankan sebuah tugas dengan perencanaan-perencanaan yang sudah kita susun secara rapi. Nah, teman-teman, di sini saya ingin mengharapkan teman-teman secara penyusunan SCP, kemudian bagaimana strateginya, bagaimana eksekusinya, kemudian bagaimana evaluasi. Teman-teman secara SCP harus bisa mengklasifikasikan pelanggan. Jadi dari klasifikasi pelanggan ini teman-teman harus bisa kemudian mentargetkan di outletnya, kemudian membuat perencanaan kunjungan, kemudian akan mengembangkan menjadi NOO, penambahan outlet, sehingga semua bisa tercover, sehingga semua bisa meningkat. Kemudian teman-teman, di sini saya mengharapkan teman-teman bisa menyusun ya terkait dengan mana outlet yang Pareto, mana yang Pareto kedua, kemudian Pareto yang ketiga. Jadi ini masuk di klasifikasi pelanggan. Kemudian juga harus bisa memberi diskon target. Nah, target di sini harus bisa membedakan antara Pareto targetnya berapa. Kemudian secara SCP untuk sales coverage plan, di sini juga teman-teman harus bisa membagi mana yang harus intens secara kunjungan, mana yang harus dikunjungi sekali dalam seminggu, 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. Kemudian juga harus ada pengembangan, berapa perencanaan bulan ini terhadap pengembangan wilayah. Bisa saya sebutkan di sini adalah NOO. Kemudian setelah teman-teman bisa mengklasifikasikan, bisa menargetkan, kemudian SCP kemana harus berkunjung, kemudian bagian berapa kunjungannya secara intensitas, kemudian pengembangannya berapa, teman-teman harus bisa menyaksikan mengeksekusi ini dengan strategi. Teman-teman harus memahami juga terkait tipe customer, bagaimana pendekatan kita terhadap customer, kemudian sikap kita secara pemahaman karakter, sehingga teman-teman dapat mendapatkan komunikasi yang berkualitas. Kemudian penguasaan produk teman-teman, Paretonya A ini apa saja sih, kemudian yang perlu kita tekankan, yang tidak boleh habis stoknya di pelanggan Pareto kita apa. Nah, teman-teman harus itu. Nah, setelah teman-teman strategi ini berjalan, nah ini strategi kedua yang harus kita fokuskan terkait dengan SCP. Nah, kalau saya harapkan dengan sistem ini, contoh ini saya akan mengambil contoh bagaimana kita menjalankan strategi. Contohnya ini minggu pertama. Minggu pertama teman-teman harus fokus. Pembagian target sudah. Kemudian yang membagi Pareto sudah. Nah, target pertama, minggu pertama itu outlet Pareto semua harus bisa transaksi untuk menjaga kualitas kunjungan ini ya, teman-teman. Kemudian minggu kedua ini Pareto kedua, kita harus bisa mentransaksikan nih dengan modal dasar bagaimana kita pendekatannya, bagaimana kita berkomunikasi yang berkualitas, kemudian pemahaman stok,
apa yang harus kita suguhkan, kemudian kita punya modal stok, dasar program yang diberikan oleh marketing. Nah, harapan kita untuk minggu kedua ini Pareto kedua juga sudah bisa bertransaksi. Kemudian minggu ketiga terkait dengan penetrasi dan mencari peluang baru. Nah, di sini nih teman-teman, minggu ketiga kita manfaatkan ini untuk pengembangan wilayah atau penambahan NOO atau peningkatan terhadap sales di outletnya masing-masing dengan modal dasar kunjungan yang sudah terencana. Kemudian di minggu keempat ini teman-teman harus bisa fokus di outlet Pareto lagi nih. Tadi yang minggu kedua sudah, minggu ketiga sudah, harapan kita secara OTR kita sudah terpenuhi, secara target OTR kemudian SKU sudah terpenuhi. Nah, kita tinggal mengejar di sales. Nah, di minggu keempat kita kembali ke outlet Pareto. Kita akan mengulang kembali atas stok kita, kemudian program-program marketing. Kita akan fokuskan di minggu keempat. Harapan kita outlet Pareto A ini akan memberikan kontribusi 80% dari outlet semuanya, sehingga nanti yang 20% ini non Pareto bisa kita cover di outlet Pareto B, Pareto C, atau mungkin yang dalam prosesnya 2 minggu atau 1 bulan sekali kita akan kunjungi. Di situ nanti kita akan fokus di outlet Pareto dengan modal dasar stok dan program marketing.